Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Muhammad Junidan dari Pendidikan Geografi Unsil 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada alat aktinografi metal. Alat ini memiliki fungsi untuk mencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Pengamatannya dimulai pada pukul 06 waktu setempat. Dengan cara kita membuka penutup alat. Kemudian lepaskan drum clock dari sapnya. Pasang kertas pias. Sisi pias harus terjepit oleh drum clock. Kemudian pasang drum clock kembali pada tempatnya. Dan kita putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus segera diambil. Pada hari berikutnya ulangi 1-9. Yang kedua ada anemometer. Nah, fungsinya yaitu untuk mencatat arah dan kecepatan angin. Satuannya ada arah angin yaitu 8 mata angin. Kecepatan angin sama dengan konstan 1 konsen sama dengan 1,8 km per jamnya. Yang dimaksud arah angin itu sendiri yaitu dari mana arah angin itu berhembus. Ketiga ada capable stock, yaitu alat untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya itu jam atau presentasi. Jenis pias 3 macam. Pias lengkung panjang 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Pias lurus yaitu 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai 10 April. Pias lengkung pendek 11 April sampai 10 Agustus. Keempat ada alat Cap Counter Anemometer. Fungsinya itu untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Alat ini memiliki prinsip kerja seperti gerakan speedometer dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Yang kelima ada High Volume Air Sampler. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur partikel kecil pada aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Cara pengamatannya itu satuan mikrogram. Keterangannya pias hari atau mingguan. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena kertas. Bila udara dingin mengkerut, gerakan pena turun. Yang keenam ada lysimeter. Fungsinya yaitu untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengukurannya yaitu air yang disedot dari perkolasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm lysimeter, tidak perlu disiram. Tapi jika hujan hanya 5-10 mm lysimeter dengan air, siram lysimeter dengan air 5 liter. Kemudian hitung evapotranspirasinya. Yang ketujuh adalah panci penguapan atau open pan evaporometer. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Cara pengamatannya yaitu dengan cara mengukur diameter tinggi alat. Alat ini dilengkapi dengan termometer air Sig Belain, cup container anemometer tinggi 5 meter, alat pengukur tinggi permukaan air HUK-JUJ. Pengukuran jumlah evaporan dilaksanakan 1 kali setiap hari pada pukul 7 waktu setempat. Yang kedelapan ada penakar hujan otomatis atau Hellman. Fungsinya itu untuk mencatat intensitas curah hujan. Nah,
Pengamatannya dilakukan ketika hujan air masuk ke corong, air mengalir ke tabung pelampung melalui selang, dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan mereset pena komposisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. Yang ke-9 ada alat penakar hujan observasi. Fungsinya yaitu untuk mengukur curah hujan. Mengamatinya yaitu dengan cara membuka gembok pada keran penakar hujan. Kemudian letakkan gelas penakar di bawah corong. Lalu buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Kemudian jumlah air yang tertampung di gelas, ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm sebelum airnya mencapai skala 25 mm, maka tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian yang terakhir ada psikometer standar. Terdiri dari 4 buah termometer, yaitu termometer bola kering, bola basah, maksimum, dan minimum. Fungsi alat untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan 1 derajat Celcius serta persen. Cara pengamatan: termometer BK menunjukkan suhu udara, termometer BB digunakan mencari kelembaban udara dengan bantuan tabel termometer BB. Bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk pencarian suhu maksimum dalam sehari. Pembacaan jam 12 jam UTC atau jam 20 WITA. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaan jam 00 UTC atau 0800 WITA. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.